Selamat siang Pak, Selamat Teddy siang. Ardi Artoko. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Good selalu ya. Oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Masel TV ini datang untuk mengeksplor hasil-hasil yang telah ditanamkan sejak dulu dan kemudian dia tumbuh kuat sampai sekarang, termasuk Pak Teddy sendiri. Oleh karena itu, Ini saya akan banyak cerita, Pak. ya, oleh karena itu Masel TV ini sangat berterima kasih sekali. Karena setiap Masel TV menyatakan misinya, Pak Teddy mengatakan yes. Oke, sore hari ini kami ingin mendengar tentang bagaimana pertumbuhan, perkembangan, dan tantangan dari bisnis Mitra Tel saat ini. Ya, Silakan. baik. Terima kasih, Pak Yurius. Jadi, tower company, ya gitu ya. Tower company itu adalah salah satu bisnis infrastruktur penunjang di sektor mobile bisnis, ya gitu ya. Jadi, di telepon industri, khususnya di mobile, dominan membutuhkan hadirnya tower untuk memastikan sinyal mereka terpancar di wilayah yang mereka tuju. Wow, di situlah sebenarnya gimana mobile operator tumbuh, maka di situ industri tower juga pasti akan tumbuh. Di mana teknologi itu akan berubah, akan shifting ke arah ini, maka tower industri pun akan berubah. Soal pertanyaannya, apakah ke depan di era 5G ini tower industri masih akan eksis, akan tumbuh? Kalau dijawab dengan pesimis tentu salah. Tapi kita akan menjawabnya secara rasional. Iya, tower industri akan tumbuh dan berubah. Tidak hanya sekedar sebagai tower leasing company, seperti itu, tetapi kita provide any kebutuhan terkait dengan infrastruktur untuk di penyebaran tower-tower baru. Di era 5G, kebutuhannya tentu akan jauh lebih masif. Karena tuntutan low latency, high throughput, dan sebagainya hanya akan terjawab dengan tingkat kerapatan coverage yang jauh lebih dekat. Artinya di situ akan terjadi kerapatan munculnya tower-tower baru. Namun tower ini tidak lagi seperti tower-tower makro yang besar-besar. Dia akan muncul tower-tower mikro yang jumlahnya akan banyak, bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk kamuflase, ada yang berbentuk dia ada di gedung, dan sebagainya. Istilah terkininya adalah tower ini akan menjadi street furniture. Dia akan menjadi satu etalase-etalase di fasilitas-fasilitas umum, di mana masyarakat nanti akan banyak di sana. Nah, hebatnya di tower ini adalah mereka membutuhkan kapabilitas jaringan akses yang jauh lebih baik. Mau tidak mau, gelaran fiber optik sudah harus pasti masuk di sana. Dan yang kedua, kebutuhan mereka adalah kebutuhan power system yang jauh lebih besar. Jadi meskipun towernya kecil, tapi karena dia akan memancarkan sinyal yang jauh lebih besar dengan tingkat reliability yang lebih tinggi, kebutuhan power consumption ini menjadi jauh lebih besar dan kebutuhan aksesibilitas jaringan yang lebih andal dibutuhkan. Maka dari itu, perubahan di tower company konvensional berubah menjadi digital infraku adalah salah satunya adalah kita akan menyiapkan itu semua. Operator silahkan untuk masuk tanpa harus memikirkan bagaimana konektivitasnya, bagaimana power systemnya, dan sebagainya. Nah, disitulah kami harus menyiapkan kompetensi itu. Jadi begini, perkembangannya berarti digital network. Betul. Tidak sekedar sebuah gelaran seperti fiber sampai dengan cloud, sampai dengan data center. Ya. Ya, itu berarti seluruh kombinasi. Betul. Sehingga tadi yang disampaikan bahwa dia akhirnya menjadi infraco dalam pengertian bukan infraco yang berarti company, tetapi infraco dalam hal sistem digital networknya. Betul. Nah, ini seperti apa sekarang yang sudah berjalan? Kita ingat
Seperti contoh, seperti ini kan. Seperti saya lihat ada solar cell, ada new business initiative. Ini bagian dari itu. Betul. Jadi ini adalah semua ekosistem yang ada di sekitar tower. Ini sudah ekosistemnya. Iya, ekosistem yang ada di tower. Jadi mau tidak mau, kami akan masuk di sana. Kita meng-create kompetensi yang ada di sana Ya, dan memastikan bahwa seluruh ekosistem ini akan termonetize ya. dan akan dibutuhkan oleh operator. Nah, inisiatifnya bagaimana? Artinya begini, ini tidak tergantung kepada, artinya semua inisiatif ini tidak sangat tergantung dari pihak luar. Berapa besar peranan pihak eksternal terhadap pembentukan ekosistemnya? Tentu opportunity ini didrive oleh kebutuhan dari operator itu sendiri. Operator. Ya, artinya inisiatif memang datang Ini oleh dari industrinya sendiri. Ya, Dari industrinya membutuhkan seperti itu. membutuhkan seperti itu. Ya, Kita mau tidak mau, kami harus mengambil itu sebagai satu opportunity yang ya mau nggak mau harus diambil. Kalau nggak diambil ya orang lain akan ambil. ya. Seperti itu. Iya, Orang lain pasti akan berarti digital network termasuk. Tadi saya berbicara Pak Lutfan soal tentang yang berkaitan dengan yang akan masuk di ekosistem yang akan masuk juga di lingkungan BTS. Seperti misalnya Starlink. Iya. Dan dia mengatakan bahwa kita harus melihat opportunity di saat kita masih bersiap-siap menuju ke Leo atau apapun juga, mari bekerja sama. Iya. Baru kemudian kita akan siap apakah competition atau tetap merupakan kolaborasi murni. Bagaimana dari Mitra Tel melihat itu? Ya, intinya setiap opportunity harus kita lihat Ya, apakah ini relevan dengan ekosistem yang akan kita gali. ya, Ekosistem ini tentu ekosistem yang ada di tower. ya, Kalau sebagian besar infrastruktur yang kita gelar di sini adalah infrastruktur terestrial, kita juga tidak menutup kemungkinan ya untuk masuk ke infrastruktur non-terrestrial network. ya, Dalam waktu dekat ini, sehari 2 hari ini nanti kita akan mempublikasikan inisiatif Mitra Tel untuk masuk ke non-terrestrial network. Apakah itu satelit? Bukan satelit. ya. Tapi ini adalah perangkat BTS yang kita terbangkan ke atas. Sudah Itu yang- mulai berpikir ke arah sana atau sudah? Kita sudah mulai berbicara dengan beberapa teknologi partner Ya, yang memproduksi membuat BTS ini bisa diterbangkan ke atas. ya, Jadi kita ada yang namanya high protocol atau hubs seperti itu ya. Ini adalah tingkat ketinggian di stratosfer yang memungkinkan lapisan balon ataupun ya, betul. balon ataupun drone terbang dalam kondisi stasioner. Dan artinya dia bersambung. Iya, Dia sifatnya continue ya. continue. Ada juga Continue ya. Jadi memang ada batasnya, mereka akan turun ke darat, tapi mau tidak mau backupnya juga harus ini. Jadi harus selalu continue karena layanan telekomunikasi nggak mungkin kalau nggak continue. Saya mau bertanya ini kan masalah investasi. Kalau saya lihat pertumbuhan dan perkembangan dari bisnisnya Mitra Tel, dia selalu menunjukkan tren yang positif. Ya. Berarti peluang untuk laba ditahan ini bagaimana menurut Pak Teddy? Dia akan memungkinkan berapa hal untuk ke arah investasi yang seperti ini? Ya, Terutama kecepatannya ya. 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 Ya kalau kita lihat investasi ke depan kayak gitu ya. Ya. Yang jelas kemarin kita melakukan IPO adalah kita menjual opportunity pertumbuhan. Ya. Sehingga kita membutuhkan kapital dan mengakses kapital dari masyarakat melalui proses IPO sebenarnya. Ya. Betul. Itu sudah kita gunakan sehingga fundamental kita sekarang ini semakin kuat, cash flow semakin kuat, Ya. return kepada seluruh investor juga kita berikan, tetapi kita juga tetap memikirkan pertumbuhan selanjutnya. Nah ini Jadi laba ditahan inilah sekaligus kita tambahkan dengan kemampuan finansial ya. kita yang lain, ya kita gunakan untuk melakukan ekspansi yang tentu tanpa batas, kayak gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan. Ternyata memang teknologi yang ada sekarang ini dia berkembang seluas langit. Betul. Ya. Tapi kita juga terus mengkaji sama teknologi ini kadang umurnya juga tidak panjang, Iya. maka skema investasi yang kita ini harus kita jaga dengan sangat selektif.
Ya, seberapa panjang ini umurnya dan seberapa besar opportunity yang kita dapatkan di sana. nah sekarang saya ingin tanya, dari semua inisiatif yang ada, kemampuan industri dalam negeri untuk mendukung berapa persen? Kalau kita hanya bicara tower industry mainnya adalah menara. Kita bisa bilang 100% itu adalah TKDN. Negeri ya, TKDN. Tapi Tapi begitu menyentuh ke aspek teknologi, ya, di mana di situ ada infrastruktur fiber optik, radio, dan lain-lainnya, ya tentu di sana sudah ada porsi-porsinya belum sampai 100%. Tetapi porsi dalam negerinya sudah mulai ada. iya, artinya TKDN untuk tower view itu 100%. Akan tetapi begitu subsistem untuk menghidupkan seluruh fungsi network itu perbandingan Perlahan-lahan Ya. semakin memungkinkan untuk itu. Tapi nyatanya kita masih dalam proses kayak gitu ya. Belum terlalu besar porsi dalam negerinya, tetapi saya lihat industrinya harus tetap bergerak sehingga di dalam negeri ini menjadi kompetitif. Ya, industri di dalam negerinya sendiri kompetitif. Pak Teddy berbanding lurus dengan itu. Ini kan pertumbuhan sudah mengarah, saya tidak lihat tren ini, sudah mulai menuju logaritmis. Ya, ini kan berarti kemampuan untuk mendayagunakan investasi itu berarti akan maksimal. Nah, outlook ke depan seperti apa? Kita mempunyai rencana strategis, ya. Bahwa kami dituntut untuk selalu tumbuh di atas industri. Industri yang mana? Industri sejenis sebenarnya. Industri yang mana dulu? Ya. Jadi ya tentu adalah industri tower di situ sendiri. Tidak mudah, tetapi tentu kita harus mempunyai melakukan unbreak terhadap cara berbisnis kita yang harus berbeda kayak gitu ya. Mengeksplor potensi-potensi yang ada kayak gitu ya. Tapi tidak boleh keluar dari ekosistem itu. Ekosistem tersebut. Bagaimana dengan transformasi B2B, di mana sebagai subsidiary terhadap Telkom-Parent, bagaimana dan dari Mitratel menyikapin? Ya tentu sebagai perusahaan terbuka itu kita harus mengikuti kaidah-kaidah tata aturan di otoritas jasa keuangan Ya, maupun bursa. iya. Jadi semua right ataupun hak-hak dari seluruh shareholder tentu tidak diatur di sana. Kalau shareholder majority tentu mereka ya pasti harus mengatur A to Z-nya bisnis yang ada di dalam. Jadi kita jalankan seperti itu. Mekanisme ROPS itu adalah mekanisme untuk menetapkan seluruh policy dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengurus. Gitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya terakhir nih. Mitratel, Pak Teddy melihat bahwa regulation itu tidak berarti selalu menghambat. Tapi regulation itu sebagai melindungi kepentingan semua pihak. Betul. Bagaimana Mitratel bersikap selama ini terhadap regulasi yang terkadang tertinggal dengan masalah teknologi yang baku? Kata kuncinya kita harus taat dengan regulasi. Perusahaan harus mengedepankan aspek governance. Jadi kita tentu mendapatkan suatu result, pencapaian harus dilandasi dengan tata kelola dan governance yang baik. Ya. Ketaatan terhadap itu adalah salah satu kata kunci keberlangsungan bisnis jangka panjang yang baik. Nah, kalau kita hanya sekedar bicara aspek result tanpa mengindahkan aspek compliance dan governance, tentu itu sesuatu hal yang dilarang. Mastel berada di situ. Bagaimana pendapat Mas Teddy dengan hubungan dengan Mastel selama ini? Menurut saya Mastel ini adalah satu partner kita ya di industri yang juga memberikan masukan-masukan terhadap kemajuan industri. Jadi kami sangat senang sekali Mastel merangkul seluruh ekosistem telco di Indonesia, ya, memberikan guidance, memberikan pandangan
dan memberikan experience-nya kepada pelaku industri di Indonesia. Kata kuncinya warna yang ada di Maxtel yang cukup bagus tentu akan mewarnai telco industri termasuk kami yang ada di dalamnya. Selamat untuk Maxtel. Altar gembira sekali. Ya, terima kasih Pak Teddy. Terima kasih untuk Sore hari ini luar biasa sukses ya. terima kasih. Ya, demikian Maxtel TV bersama Pak Teddy dari Mitratel. Selamat siang. Ya, mari.